Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Tema kita kualitas murid Yesus, dan kita akan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang 25 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh melihat Alkitab masing-masing dan membacanya dari dalam hati. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara, ini satu seruan Tuhan Yesus yang bisa dikatakan ini seruan yang sangat radikal sekali. Keras sekali, tajam sekali. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa berkata seperti itu? Dilatar belakangi oleh satu kondisi Bapak Ibu Saudara, di mana pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang begitu semangat ikut Yesus. Mereka begitu antusias mengikuti Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Mungkin juga mereka ikut Yesus karena ingin mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang menarik, sesuatu yang berguna bagi mereka. Namun yang ironinya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika ada begitu banyak orang berduyun-duyun ikut Yesus. Berduyun-duyun itu bukan menunjukkan orang yang ikut Yesus itu sedikit. Banyaknya ini bisa dikatakan sangat banyak, bergerombol orang-orang ikut Yesus. Namun ironinya adalah ketika Tuhan melihat kondisi ini, Tuhan Yesus itu ternyata tidak happy. Dia tidak bersuka cita dengan semangat orang yang mengikuti dia seperti itu. Yang mengikuti dia karena perbuatan-perbuatan ajaibnya. Dan itu kita bisa lihat dari kalimat yang barusan tadi kita dengar. Itu satu kalimat yang keras sekali. Tuhan Yesus itu sepertinya sedang menasehati atau memperingati orang-orang yang ikut dia pada waktu itu. Untuk mereka boleh tahu dan sadar bahwa
ikut Yesus itu tidak sesederhana mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ikut Yesus itu adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Bahkan bisa dikatakan ikut Yesus itu sangat-sangat tidak gampang. Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini kita juga tahu bahwa ikut Yesus itu sangat tidak gampang? Sangat sulit sekali. Tidak sesederhana kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cukup hanya sampai di situ. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ikut Yesus yang tidak gampang itu, ikut Tuhan yang tidak gampang itu sudah disampaikan oleh Alkitab di sepanjang isi Alkitab. Saya berikan beberapa contoh. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Israel keluar dari Mesir mau menuju tanah perjanjian. Israel itu waktu masuk Mesir itu jumlahnya 70 orang. Itu pada masa Yusuf. Terjadi kelaparan. Kejadian 46, 26 sampai 27. Itu mereka berjumlah 70 orang. Mereka tinggal di Mesir itu selama 430 tahun. Israel ada di Mesir selama 430 tahun. Jadi waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian setelah 430 tahun kemudian, Alkitab mencatat bahwa mereka yang keluar dari Mesir hari itu adalah 600.000 orang laki-laki. Itu ada di dalam Keluaran 12 dicatat di sana. 600.000 orang laki-laki. Kalau dihitung itu tidak terhitung wanita dan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Kalau dihitung semuanya, banyak penafsir itu memperkirakan waktu orang Israel keluar dari Mesir itu berjumlah sekitar 2 jutaan jiwa. 2 jutaan orang. Namun Alkitab juga mencatat bagi kita Bapak Ibu Saudara, yang berhasil masuk tanah perjanjian itu dikatakan hanya berapa orang? Dari generasi pertama yang keluar dari Mesir ini, hanya 2 orang Bapak Ibu Saudara, yaitu Yosua dan Kaleb. Dari jutaan orang, Tuhan hanya menemukan 2 orang yang layak, yang dianggap benar, yang layak untuk bisa masuk tanah perjanjian. 2 juta orang, hanya ditemukan 2 orang Bapak Ibu Saudara. Betapa tidak gampangnya ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Nuh, ya kita tahu pada zaman Nuh itu terjadi satu bencana yang luar biasa sekali. Tuhan mendatangkan air bah dan umat manusia mati semua pada waktu itu. Tapi pernahkah kita mungkin merenungkan Bapak Ibu Saudara dan berpikir, dari masa Adam sampai Nuh, berapa banyak orang pada masa itu? Dari masa Adam sampai Nuh itu diperkirakan ada rentang waktu 1.500 sampai 2.000 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memakai konteks Israel keluar dari Mesir 70 orang selama 430 tahun kemudian jadi 2 juta orang. Kebayang berapa banyak orang pada zaman Nuh? 1.500 sampai 2.000 tahun. Bisa diprediksi jumlah manusia pada masa itu lebih kurang 7, 8 juta orang mungkin ada. Tetapi Alkitab kembali mencatat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan hanya menemukan Nuh yang benar. Dari begitu banyak orang Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya menemukan Nuh yang benar. Kalaupun dicatat istri, anak dan menantu Nuh, itu dibenarkan juga karena Nuh. Bapak Ibu Saudara, bisa kita renungkan sama-sama. Betapa tidak gampangnya ikut Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru, tidak sedikit peringatan-peringatan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus dan dari para rasul. Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 14 memperingatkan orang-orang yang ikut dia pada waktu itu. Banyak yang akan dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit?
Karena mungkin banyak yang gagal. Kalau kita tidak memberi perhatian baik-baik bagi setiap kebenaran firman Tuhan, bagi ingatan-ingatan, kita akan gagal, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam Yohanes 6 pasal 66, Yohanes pasal 6 ayat 66, dikatakan sekali lagi bahwa pada waktu itu ketika Yesus mengajar, dikatakan apa? Banyak murid yang kemudian meninggalkan Yesus. Oleh karena apa? Merasa ajaran Yesus itu terlalu sulit. Ajaran Yesus terlalu sulit dan Alkitab mencatat banyak murid. Dipakai kata murid, banyak murid meninggalkan Yesus dan tidak lagi mau mengikut Dia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga dicatat bahwa manusia itu kalau tidak memberi perhatian bagi firman, bagi kehidupan rohaninya, dia akan condong menjadi lebih menyukai kejahatan daripada terang. Itu dalam Yohanes 6, Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-19. Manusia lebih menyukai kejahatan daripada terang. Rasul Paulus mengingatkan dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 kepada jemaat pada waktu itu. Dikatakan Paulus senantiasa menguatkan hati para murid Yesus untuk bertekun dalam iman. Kenapa? Karena potensi aniaya dan sengsara yang bisa mereka alami, yang bisa melemahkan mereka. Sehingga mereka perlu bertekun dalam iman. Tidak boleh menyerah dan terus-menerus berjuang untuk menguatkan iman mereka. Itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada para murid jemaat-jemaat pada masa itu. Bahkan yang lebih ironi lagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan bahwa pada masa-masa terakhir akan ada orang yang datang dan menyerukan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku telah melakukan mujizat demi namamu? Ini pelayanan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini bukan pelayanan remeh-temeh seperti jadi asyur. Atau ya nolong orang, sekedar nolong orang, kasih makan, kasih minum. Ini pelayanan yang luar biasa. Tetapi apa kata Tuhan Yesus terhadap orang-orang ini? Aku tidak pernah kenal kamu, pembuat kejahatan. Mereka yang melayani, mereka yang sepertinya apa? Ada di dalam gereja, mereka yang sepertinya begitu luar biasa ikut Yesus. Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Maka ini menjadi satu peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya kita perlu melihat kedalaman hati kita. Di dalam kita ikut Yesus. Ikut Yesus itu bukan asal kita percaya ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kemudian selesai Bapak Ibu Saudara. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mereka yang mau ikut Yesus dan mau jadi murid Yesus. Syarat-syarat yang bisa dikatakan gak gampang. Syarat-syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini radikal sekali. Radikal sekali. Dan karena ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Sangat serius sekali. Maka sepertinya orang-orang pada masa itu, dan saya percaya juga pada masa kita hari ini. Karena ini tidak gampang dan sangat serius. Sepertinya kita itu dituntut untuk berusaha memperjuangkan bagaimana kehidupan iman kita ini bisa menjadi kehidupan iman yang siap dan terus berproses, bertumbuh dan kemudian mampu menghasilkan buah-buah pertobatan. Perubahan-perubahan dari sifat karakter kita. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Di mana kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Kehidupan seperti inilah yang Tuhan ingin lihat dari kita. Dari para pengikut Yesus, dari para murid Yesus. Kehidupan iman seperti inilah yang Tuhan suka. Yang bisa membahagiakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan syarat-syarat yang Tuhan paparkan, yang nanti akan kita renungkan sama-sama. Syarat-syarat itulah yang menentukan juga kualitas kemuridan kita sebagai murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan perlu kita ingat, syarat-syarat ini bukanlah syarat-syarat yang bisa kita negosiasikan. Syarat-syarat yang bisa kita tolak bila kita mau ikut Yesus dan menjadi murid yang sejati. Bahkan syarat-syarat yang tidak bisa kita hindari kalau kita mau ikut Yesus. Dan Tuhan mengatakan, bagi mereka yang tidak mau memenuhi syarat ini, tidak dapat menjadi muridku. Mereka tidak dapat menjadi muridku. Tegas sekali Bapak Ibu Saudara. Keras sekali. Dan serius sekali. Orang-orang yang tidak mau mengikut Yesus sesuai dengan cara Yesus, tidak dapat menjadi muridku. Lalu syarat apa sebenarnya yang Yesus tuntut dari para pengikutnya? Ada 3 syarat Bapak Ibu Saudara. Ada 3 syarat penting yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk kita boleh layak ikut Yesus dan disebut sebagai murid Yesus. Yang pertama, hidup kita harus hidup yang memprioritaskan Yesus. Kita harus berani hidup memprioritaskan Yesus. Dan itu jelas sekali dari ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Satu peringatan atau nasihat bagi para murid pada masa itu dan juga bagi kita hari ini. Yang mau ikut dia dan menjadi murid Yesus, kita harus memprioritaskan Yesus. Kita harus mengutamakan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang prioritas, prioritas itu bukanlah memilih mana yang penting dan tidak penting. Bukan itu arti prioritas. Kalau memilih mana yang penting dan tidak penting, gampang Bapak Ibu Saudara. Gampang untuk kita lakukan. Mana lebih penting? Pergi ke pesta kawinan atau nemeni anak yang sedang sakit serius di rumah? Kita bisa gampang memutuskan. Tentu menemani anak yang sedang sakit. Karena itu lebih penting. Tapi di sini prioritas bukan itu artinya Bapak Ibu Saudara. Prioritas itu memiliki arti kita disuruh memilih mana yang paling penting dari begitu banyak hal yang penting. Itu prioritas. Memilih yang paling penting dari begitu banyaknya yang penting dalam hidup ini. Oleh sebab itu, tepatlah kalau dikatakan memilih prioritas itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Karena kita disuruh untuk memilih mana yang paling penting di antara begitu banyak kepentingan dalam hidup kita. Dan tidak tertutup kemungkinan di dalam kita memilih prioritas kita bisa salah memilih. Yang primary menjadi secondary, yang secondary menjadi primary. Bapak Ibu Saudara, pernah satu kali kejadian di China, seorang remaja siswi rela jual ginjal demi iPhone keluaran terbaru. Demi iPhone Bapak Ibu Saudara. Rela menjualkan organ tubuhnya. Bapak Ibu Saudara,
Ada juga orang-orang yang karena suka judi, mengutamakan judi dan mengabaikan keluarga. Ini kondisi-kondisi yang menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ini hanya contoh kecil. Ada banyak contoh lagi. Bagaimana di dalam memilih prioritas itu tidak gampang. Kita bisa menjadi terbalik. Yang tidak utama menjadi yang utama menjadi tidak utama. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita akan memprioritaskan sesuatu ketika sesuatu itu kita anggap sangat berharga, bukan? Kita anggap sangat bernilai. Baru kita akan memprioritaskan. Kalau itu memberikan manfaat nilai yang besar bagi kita. Maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang paling berharga hari ini dalam hidup kita? Uangkah? Kesehatankah? Keluargakah? Kekayaan, jabatan, masa depan, hobi, pekerjaan, usaha kita. Apa yang paling berharga dalam hidup kita hari ini? Dan jika dibandingkan dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, jika dibandingkan dengan Yesus, akankah Yesus lebih bernilai daripada semua itu? Akankah Yesus lebih bernilai? Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Itu dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Di satu ladang ada satu harta yang bernilai kekal, sangat bernilai, yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Sepertinya yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Kenapa dipendamkannya lagi? Dia pendamkan lagi karena supaya orang lain mungkin nggak tahu. Oleh sebab sukacitanya, maka ia buru-buru pergilah, ia menjual seluruh miliknya. Lalu dia membeli ladang itu karena apa? Ada harta yang bernilai sekali. Bapak Ibu Saudara, firman ini mengatakan harusnya seperti itulah kita memperlakukan keselamatan kita, kehidupan kekal kita yang dianugerahkan oleh pribadi yang kekal, Yesus Kristus. Maka adalah tepat, adalah layak, adalah pantas Yesus itu mendapat tempat yang bernilai sekali di dalam hidup kita, yang tidak boleh digantikan oleh apapun. Bapak Ibu Saudara, konteks firman Tuhan kita hari ini adalah ketika Yesus berkata di ayat yang ke-26, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak benci keluarganya, tidak benci orang-orang yang dia kasihi, dan tidak menyayangi nyawanya sendiri. Kenapa Yesus ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena pada masa itu memang ikut Yesus tidak gampang. Orang-orang yang ikut Yesus pada masa itu bisa mengalami ia dibenci oleh keluarganya, bahkan diusir dari keluarganya. Dan mereka diperhadapkan dengan pilihan yang sulit untuk menentukan mana yang paling penting, mana yang dia harus utamakan. Mereka menghadapi pilihan itu Bapak Ibu Saudara. Dan perkataan Yesus tegas dan keras kepada orang-orang yang mau mengikut dia menjadi muridnya. Yesus mau dirinya harus menjadi prioritas. Dan bila tidak, mereka tidak boleh ikut dia, tidak bisa jadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini bukan berarti Tuhan Yesus itu seperti mengajari kita durhaka, melawan orang tua. Enggak. Bukan itu poinnya Bapak Ibu Saudara. Bukan itu poinnya.
Orang-orang pada masa itu tetap diminta untuk bertindak bijaksana dan mendoakan dengan sangat agar mereka diizinkan untuk ikut Yesus. Agar mereka diperkenankan, orang tuanya boleh mengerti kenapa mereka mau ikut Yesus dan mereka diizinkan. Namun bila ternyata itu begitu sulit dan terpaksa mereka harus memilih, maka mereka harus memilih mana yang paling bernilai bagi hidup mereka pada waktu itu. Yesus atau keluarga. Dan Tuhan Yesus menghendaki ialah yang harus menjadi yang paling bernilai dalam hidup orang-orang yang mengikut Dia, yang mau menjadi muridnya. Supaya mereka boleh layak disebut sebagai murid Yesus yang sejati. Dan ini satu panggilan yang serius sekali Bapak Ibu Saudara. Saking seriusnya Yesus pakai perbandingan dirinya dengan keluarga, dengan orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Bahkan Yesus memakai perbandingan dirinya dengan nyawa mereka sendiri. Saya percaya perbandingan ini juga berlaku bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Apakah hari ini kita siap untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun? Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Sangat tidak gampang. Dan Tuhan sepertinya menghendaki apapun yang menghalangi kita untuk ikut Yesus harus ditolak, harus disingkirkan. Gak gampang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, syarat yang kedua, mereka yang mau ikut Yesus, yang mau jadi murid Yesus, harus berani dan siap pikul salib. Harus berani dan siap pikul salib, siap bayar harga, siap menderita, bahkan siap mati demi Yesus. Kita pernah dengar khotbah ini Bapak Ibu Saudara tentang pikul salib. Oleh pendeta Hendra G. Mulia kalau nggak salah pada waktu itu mengatakan apa? Arti pikul salib itu bukan aku memikul masalahku. Nggak sesederhana itu. Pikul salib itu artinya apa? Kita siap mati untuk Yesus. Kita siap mati untuk Yesus. Siap memberikan nyawa kita untuk Yesus. Itu arti pikul salib. Bapak Ibu Saudara, jarang ada orang yang mau sulit. Orang sukanya apa? Kenyamanan. Maka ada istilah zona nyaman. Dan tidak ada orang yang mau zona nyamannya itu diganggu. Meskipun untuk tujuan yang baik. Sekalipun ia tahu itu bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Namun ketika diperhadapkan dengan ada harga yang harus dibayar, rata-rata orang akan menolak Bapak Ibu Saudara. Orang akan menolak. Di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 kisah tentang orang muda yang kaya yang mau masuk surga, apa yang dia harus lakukan? Perbuatan-perbuatan baik Tuhan paparkan. Dia bilang apa? Aku sudah lakukan semua itu. Tuhan Yesus bilang apa? Satu lagi yang belum. Jual hartamu dan ikut aku. Kemudian dia mundur teratur dengan sedih. Karena nggak bisa. Dia merelakan semua hartanya demi Yesus. Maka tidak heran bila tidak ada seorang pun yang secara rasional Bapak Ibu Saudara bersedia menukar apa yang menyenangkan, apa yang enak, apa yang baik dengan apa yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, yang tidak baik. Gak ada yang mau menukar itu. Yang bagus dengan yang jelek. Yang menguntungkan dengan yang merugikan. Tidak ada yang mau menukar waktu santainya dengan kesibukan datang ke gereja untuk melayani. Tidak ada orang yang mau menukar kehormatannya dengan kerendahan. Setiap orang ingin dipuji. Setiap orang ingin diprioritaskan. Diagungkan. Diceritakan kebaikannya.
bukan diremehkan, apalagi direndahkan. Gak ada yang mau menukar itu. Gak ada orang yang mau menukar pujian dengan kritikan. Prinsip dunia ingin menambah apa yang baik dan yang menguntungkan, bukan mengurangi apalagi melepaskan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus memperingatkan jemaat pada masa itu untuk bagaimana mereka hidup meneladani Yesus, berani untuk menyingkirkan apa yang mendatangkan kenyamanan, kebaikan bagi dia, tetapi bertentangan dengan Allah, tetapi yang membuat dia menjauh dari Allah, harus dilepaskan, harus disingkirkan. Dan Tuhan Yesus sudah memberi contoh itu. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat pada masa itu. Harga yang Yesus bayar sangat mahal. Beranikah kita meneladani mahalnya harga yang dibayar Yesus, dengan kita pun berani bayar harga demi Yesus. Walaupun oleh dunia apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat itu disebut sebagai kebodohan. Kenapa? Karena ini satu tindakan yang tidak mungkin untuk bisa dipraktekkan. Karena ini merugikan, tidak mendatangkan keuntungan. Inilah sifat manusia Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran ketika di dalam pelayanan gerejawi pun banyak pelayan yang ketika melayani apa? Memperhatikan untung rugi. Apakah pelayan-pelayan seperti ini, orang-orang Kristen seperti ini layak untuk disebut sebagai murid Yesus? Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan pun mengatakan tidak gampang. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, kemarin ada pernikahan Bapak Ibu Saudara. Ada disediakan soto Betawi. Dan sudah ditaruh di mangkok-mangkok. Sempat sesaat saya melihat mana yang lebih banyak. Saya mau ambil yang itu. Tiba-tiba teringat dengan hari ini saya mau khotbah. Bicara tentang bayar harga. Mau nggak saya memilih yang isinya lebih sedikit? Akhirnya saya nggak berani milih. Cap cip cup ambil saja. Kalau banyak alhamdulillah gitu ya, bersyukur gitu loh. Ya kalaupun sedikit ya nggak apa-apa. Itu kita, sifat kita manusia Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus lakukan itu gak gampang. Karena itu bagi manusia dianggap merugikan. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin gereja, penulis buku dan seorang teolog yang bernama Henry Nouwen, dia mengatakan apa yang Yesus lakukan, dia menyebutnya dengan satu istilah detachment. Detachment yang berarti membiarkan pergi, membiarkan hilang, melepaskan apa saja yang menarik bagi dia. Demi Bapa dimuliakan, demi Bapa diagungkan, demi rencana Bapa itu digenapi. Yesus membiarkan, merelakan, melepaskan semuanya itu pergi. Yesus melepaskan apa yang menjadi kebanggaan dia, apa yang terbaik dalam hidupnya. Dia melepaskan atribut kealahannya. Demi Bapa.
demi pekerjaan Bapa itu bisa digenapi. Ya rela pikul salib yang hina sekali, yang tidak seharusnya dia pikul, tapi dia pikul demi manusia berdosa boleh diselamatkan. Murid-murid seperti inilah yang Tuhan mau dari orang-orang yang mengikut dia, yang berani meneladani Yesus, melepaskan. Bapak Ibu Saudara, tadi satu lagu yang dinyanyikan oleh worship leader dan tim Murnikanku. Sepertinya penulis itu sadar sekali apa yang mengganggu dirinya untuk ikut Tuhan, sehingga dia meminta Tuhan murnikan dia. Ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan di salah satu seminari terbesar di Indonesia. Satu kali dia bergumul dan dia ingin melepaskan panggilan ini. Karena dia merasa sulit sekali untuk ikut Tuhan. Keinginan dagingnya begitu kuat dan kemudian dia meminta izin kepada dosen untuk dia mau mundur. Kemudian dosen menasehati, menguatkan dia, mendoakan dia. Dan kemudian dia merenungkan kembali. Sampai akhirnya lahirlah lagu Murnikanku. Tuhanku datang tertunduk meluk. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu. Namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mampu belajar berproses seperti yang Yesus lakukan, inilah yang akan mampu menghadirkan breakthrough, menghadirkan kebangunan rohani dalam gereja. Karena gereja ini adalah tempat di mana hal-hal rohani itu dipercakapkan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, istilah melepaskan bukan berarti sepertinya Tuhan mau kita membuang semua milik kita. Bukan itu artinya. Istilah melepaskan itu bukan membuang, tetapi berani meletakkan dan menundukkan apa yang kita anggap baik bernilai itu di bawah kebesaran Tuhan. Kita tidak dikontrol oleh hal-hal yang sifatnya materialistis, tetapi kita mau dikontrol oleh Allah. Kita mau meletakkan di bawah kaki Yesus. Untuk menunjukkan bahwa Yesus lebih berharga dan bernilai dibanding apapun. Dan kita harus menganggap yang apapun itu yang bernilai sebagai hal yang hina bila dibandingkan dengan Yesus. Gak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Saya terus-menerus mengatakan enggak gampang. Maka kalau enggak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Ini harus terus-menerus kita renungkan dan tidak boleh kita abaikan. Kita harus lebih berjuang. Agar kita Tuhan boleh temukan setia dalam rumahnya. Yang ketiga, yang terakhir. Syarat ketiga yang Tuhan mau adalah bahwa kita tahu tujuan hidup di dalam Kristus. Tuhan panggil kita untuk apa? Tuhan mau kita cari tahu. Kita harus tahu tujuan hidup di dalam Kristus itu untuk apa. Bapak Ibu Saudara, dua ilustrasi tentang membangun menara dan raja yang membuat pertimbangan untuk berperang. Bukanlah untuk memberikan pilihan kepada kita untuk menerima tawaran atau syarat Yesus atau menolaknya. Kan itu artinya. Tetapi untuk menegaskan bahwa ini panggilan yang serius sekali
Untuk memperjelas ayat yang di atas, Tuhan pakai 2 perumpamaan tentang membangun menara dan raja yang mau pergi berperang. Karena ini panggilan yang serius sekali, sehingga Yesus perlu menekankan arti itu. Bahwa setiap orang Kristen harus memikirkannya dan tidak boleh mengabaikannya. Maka Tuhan juga memberikan penekanan di ayat yang terakhir. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi menyangkal diri, memikul salib, mengutamakan Yesus bukan sebuah pilihan dan gagasan yang populer. Ketika kita mau ikut Yesus dan menjadi murid yang sejati. Setiap orang percaya harus tahu tujuan ikut Yesus dan menjadi murid Yesus itu untuk apa. Sehingga ia bisa tulus dan siap bayar harga dalam hidup sebagai anak Tuhan dan melayani. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu tujuan Tuhan. Ketika memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika Dia minta kita untuk berani mendisiplin diri, mengutamakan Dia, pikul salib, bukan Tuhan ingin mengganggu zona nyaman kita, bukan Tuhan ingin mempersulit kita, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ingin supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi kesaksian, ada perubahan hidup, kita bisa semakin mengurangi dosa, sehingga kita bisa menjadi teladan membawa pembaharuan bagi gereja, bagi rumah tangga, bagi dimanapun kita berada. Lingkungan sekitar bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tanpa mengutamakan Yesus, kita akan gagal untuk menjadi contoh, untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara. Tanpa tahu tujuan dan maksud Tuhan, kita nggak akan pernah bisa berani apa yang namanya bayar harga, melepaskan apa yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, musuh terhebat kita bukanlah serigala dunia atau iblis, tetapi diri kita sendiri. Penghalang terbesar kita ikut Tuhan adalah diri kita sendiri. Ingat dalam Alkitab yang tadi kita baca, banyak murid akhirnya mundur, gak mau lagi ikut Yesus. Kenapa? Karena gak siap bayar harga, gak tahu tujuannya mau ngapain. Gak bisa memprioritaskan Yesus. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Akankah kalau Yesus datang kedua kali, Dia menemukan kita sebagai murid yang sejati? Kita gak bisa ngaku-ngaku Bapak Ibu Saudara. Kayak Matius pasal 7 tadi. Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau? Siang malam aku dalam rumahmu. Tuhan, bukankah aku telah berkhotbah di mimbar ini berkali-kali? Tuhan tahu isi hati kita. Maka seperti pujian tadi, minta Tuhan murnikan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu. Kita mungkin tidak akan pernah kenal siapa itu Albert McMakin. Albert McMakin ini adalah seorang Buddha yang suka melayani Tuhan. Dia seorang budak, tapi dia ambil waktu untuk tetap boleh melayani Tuhan. Satu kali di kampung tempat dia jadi budak di sana, dia lakukan satu KKR. Dan dia dilibatkan dalam KKR itu untuk menjemput orang-orang dari kampung-kampung untuk menghadiri KKR. Disediakan satu mobil, satu truk. Albert McMakin sadar betul, dia tidak bisa nyetir. Tapi dia terima pelayanan itu. Dia tidak tolak pelayanan itu. Dia tetap terima. Dan dia kemudian mencari akal, berpikir bagaimana agar orang kampung itu bisa dibawa untuk ikut KKR itu. Maka dia teringat anak tuannya itu bisa nyetir. Dia minta tolong sama anak tuannya itu. Anak tuannya itu tidak mau. Karena itu bagi dia satu pekerjaan yang hina.
Anak tuannya terus menolak, terus menolak. Albert mungkin ini tidak menyerah, dia terus memohon dan memohon sampai anak tuannya itu kemudian buhwat gitu. Oke lah. Kemudian dibawa orang kampung dengan truk jelek itu. Dan apa yang terjadi? Anak tuannya ini yang akhirnya bertobat. Dan percaya Yesus. Dan kemudian akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Anak tuannya ini adalah Billy Graham, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Billy Graham. Kemudian satu kali Billy Graham itu dibawa oleh dosennya itu mengunjungi Inggris, tempat-tempat rohani Kristen, dan mereka mengunjungi salah satunya itu rumah John Wesley. Mereka menelusuri rumah itu dan melihat keadaan rumah John Wesley, dan mereka juga akhirnya mereka sampai di satu kamar tempat John Wesley tidur, dan di kamar itu di sampingnya itu ada 2 lubang. Billy Graham penasaran dan bertanya kepada gurunya, ini lubang apa? Dan gurunya menjelaskan ini adalah lubang bekas lututnya John Wesley. Setiap malam di tempat ini dia berdoa. Tidak ada henti-hentinya dia berdoa. Maka pada masa John Wesley terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Inggris. Kemudian selesai mereka pulang, dan ketika bus mau jalan, dosennya tiba-tiba kaget melihat Billy Graham gak ada. Dan kemudian dicari, akhirnya ditemukan Billy Graham ada di kamar tempat bekas John Wesley tidur. Dan dosennya melihat Billy Graham sedang berdoa di sana. Satu doa yang indah, Bapak Ibu Saudara, yang diucapkan oleh Billy Graham pada waktu itu. Tuhan, maukah Engkau sekali lagi menghadirkan kebangunan rohani itu melalui hidup saya? Tuhan, maukah Engkau sekali lagi menghadirkan kebangunan rohani itu melalui hidup saya? Bapak Ibu Saudara, beranikah kita menyerukan doa itu? Tuhan, maukah sekali lagi Engkau menghadirkan kebangunan rohani itu melalui hidup saya? Bapak Ibu Saudara, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat ingin kita berguna. Tuhan sangat ingin kita bermanfaat bagi Dia. Maka mari kita bangun kualitas kemuridan kita. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, ubahkan saya, murnikan saya. Sekali lagi hadirkan kebangunan rohani, tetapi pakai saya, libatkan saya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, di posisi mana Yesus hari ini dalam hidup kita? Di posisi mana Yesus hari ini dalam hidup kita? Maukah kita menjadi murid yang mengikut Yesus dan siap pikul salib? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan banyak resources melalui gereja ini. Untuk kita boleh dibentuk, diproses. Ada persekutuan, ada komunitas life. Untuk tempat kita dimuridkan. Kalau kita mengatakan ini terlalu sulit, Tuhan menunggu kita berproses. Tuhan mau kita berproses. Tuhan sabar menanti kita. Maukah kita berproses? Saya berikan sedikit waktu, hanya Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Silakan kita berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus, syarat-Mu terlalu sulit. Terlalu sulit untuk kami praktekkan. Tetapi ketika kami mendengar firman-Mu dan menyadarinya, meskipun sulit, kami tidak mau mundur Tuhan. Kami mau berproses. Kami mau belajar memprioritaskan Engkau, memikul salib yang seharusnya kami pikul, dan selalu mencari tujuan-Mu dalam hidup kami. Maka kami memohon Tuhan, jangan biarkan kami melangkah sendiri, tapi topanglah kami, tolonglah kami, kuatkanlah kami, baharuilah kami, tuntunlah kami. Mampukan kami untuk selalu tersadar Tuhan, bahwa ikut Engkau tidak gampang, maka kami tidak membiarkan hidup kerohanian kami terlena dengan dunia ini. Tetapi kami mau memperjuangkannya agar kami bisa bertumbuh semakin serupa Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi murid Tuhan yang sejati, yang berkualitas, yang bisa mampu menghadirkan perubahan-perubahan bagi gereja, bagi keluarga, bahkan bagi hidup kami sendiri. Tuhan, berkatilah gereja ini, berkatilah setiap kami. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.